Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk kelas 7 hari ini kita ketemu lagi pembelajaran bahasa Indonesia dengan bab 4 teks cerita fabel. Baik. Kita masuk di mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teks cerita moral atau fabel yang bab KD kedua 417, menentukan unsur kaidah kebahasaan dalam cerita fabel. Baik, dari tujuan pembelajaran hari ini, pertama, setelah melihat dan mendengarkan cerita fabel, peserta didik dapat menentukan kelebihan dan kekurangan pada cerita fabel. Yang kedua, setelah melihat dan mendengar cerita fabel, peserta didik dapat menentukan unsur kaidah kebahasaan cerita fabel. Kaidah kebahasaan cerita fabel. Yang pertama, kata kerja adalah salah satu kaidah atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel adalah adanya kata kerja. Kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Itu tadi kaidah kebahasaan. Contoh kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Ini contohnya, kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek. Jadi kata kerja itu dibagi menjadi dua, kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kalau kata kerja transitif ini di sini kata kerjanya memerlukan objek. Contohnya, ayah membeli mobil. Ayah di sini subjek, membeli predikat, mobil objek. Yang kedua, ayah mencuci sandal. Ayah subjek, predikat, kata kerja, sandal objek. Nah, sini keterangan-keterangannya. Yang dimaksud dengan keterangan, kemarin ada beberapa siswa yang masih bingung keterangan itu apa. Keterangannya ini subjek, predikat, objek. Baik, yang kedua kata kerja aktif intransitif yang di atas. Jadi tidak memerlukan objek. Kalau intransitif tidak memerlukan. Ayah tidur, subjek dan predikat. Ayah melamun, subjek, predikat, tanpa menggunakan objek. Lanjut, penggunaan kata sandang si dan sang. Nah, di sini di dalam cerita fabel seringkali kita menemukan kata sandang si dan sang. Contohnya, sang semut mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Sang semut. Nah, berarti tokohnya semut di sana. Diberi kata sandang. Yang kedua, contoh yang kedua, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Si kepompong. Jadi kalian menentukan hewan atau binatang, terus beri kata sandang yang pas penggunaannya. Kaidah kebahasaan yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Maksudnya keterangan tempat dan waktu. Jadi dalam cerita fabel di sana sudah menentukan keterangan tempat dan waktunya. Selanjutnya, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata hubung ini disebut dengan kata konjungsi. Contohnya yang pertama, lalu sang semut memegang erat ranting itu. Bisa penghubungnya di tengah Pak? Bisa. Di akhir juga bisa.
Tidak semestinya penghubung itu ada di depan. Kita lanjut. Jadi tadi sudah mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Sekarang tugas peserta didik yang harus dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, ya ini tugas kalian. Langkah selanjutnya, kalian bisa kerjakan di buku catatan, buku tulis Bahasa Indonesia. Isi daftar hadir terlebih dahulu di Google Classroom Bahasa Indonesia kelas 7. Yang kedua, perhatikan video yang sudah Pak Guru upload di Classroom. Nanti video tentang cerita fabel Pak Guru akan share di Classroom. Kalian bisa cermati dulu, pahami ceritanya, alur ceritanya, baru kalian bisa mengerjakan. Yang ketiga, setelah kalian perhatikan cerita fabel tersebut, yang pertama, tentukan kelebihan dan ukuran cerita fabel dengan judul Lumba yang Pendiam. Jadi kalian pahami dulu ceritanya, terus kelebihan dan kekurangannya di mana, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang B, tentukan satu kata kerja. Jadi dalam cerita Lumba yang Pendiam, kata kerjanya kalian bisa menentukan kata kerja. Oh, di cerita Lumba yang Pendiam ada kata kerja transitif. Nah, kalian tentukan kata kerjanya apa di sana. Yang kedua, kata sandang, si dan sang. Nah, kalian tentukan juga tokoh, sesuaikan dengan tokohnya. Kalau ini si semut, jadi sang semut, kalian bisa tentukan dengan sebut nama tokohnya. Yang ketiga, kata tempat dan waktu. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Kalau memang waktunya tidak ditentukan, kalian bisa dikira ya ini waktu pagi atau malam. Tempatnya di mana. Di sana sudah jelas tentang video. Yang keempat, kata hubung lalu, kemudian dan akhirnya. Cermati kata-katanya. Kata hubungnya itu ada di mana? Oh, lalu ada. Kalau kemudian tidak ada, oh berarti jangan ditulis. Akhirnya apa? Bisa kalian tulis kalau akhirnya ada. Setelah yang terakhir ini, tugas yang terakhir. Setelah kalian mengerjakan di buku tulis, kalian kerjakan yang pertama. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Yang pertama, tentukan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama A, kelebihannya apa? Lumba yang pendiam. Yang ke B, kekurangannya di mana? Terus yang kedua, kata kerja. Kata kerjanya kalian menggunakan kata kerja intransitif atau kata kerja transitif. Yang ketiga, kata sandang, si dan sang. Tentukan tokohnya, sesuaikan dengan tokohnya, si dan sangnya. Yang keempat, kata tempat dan waktunya. Tempatnya kalian bisa, oh ini tempatnya di hutan atau di sekolah. Tergantung kalian pahami tentang judulnya Lumba yang Pendiam. Yang terakhir, kata hubung. Kata hubungnya ada di mana? Kalian tulis. Baru setelah kalian mengerjakan di buku tulis, foto hasil kerja kalian lalu kirim lewat WhatsApp-nya Pak Guru pribadi. Nanti Pak Guru tunggu sampai jam 15.00 waktu Indonesia Timur. Di jam 3. Selambatnya jam 3. Jadi ini tugas kalian. Perhatikan baik-baik perintahnya. Kerjakan di buku tulis atau catatan Bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah selesai foto kirim ke Pak Guru. Oke, mungkin itu saja yang Pak Guru sampaikan. Tugasnya sudah ada di video ini, pembelajaran ini. Nanti Pak Guru upload tentang videonya. Baik, pertemuan kali ini
Pak Guru akhiri. Terima kasih waktunya, jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.